Halo guys, kembali lagi bersama Adiloka di sini dan kalian hari ini akan mendapatkan tutorial cara membuat flyer yang bagus menggunakan Canva. Nah, teman-teman, kemarin aku udah buat satu video, aku bahas tentang Canva secara keseluruhan ya. Jadi kalau buat kalian yang pertama kali mengenal Canva, aku sarankan tonton dulu video kemarin. Karena di situ aku udah bikin penjabaran tentang semua yang ada di Canva gitu. Ya, cara menggunakan fitur-fiturnya semua udah aku jelaskan di sana. Tapi kalau kalian udah pernah menggunakan Canva, terus pengen cari inspirasi nih, gimana caranya bikin flyer yang cantik, ya kalian udah ada di channel yang tepat. Hari ini aku akan ngajak kalian bikin sebuah flyer gitu ya. Flyer yang cantik ya. Ini adalah salah satu flyer yang pernah aku buat, tapi hari ini mungkin kita akan bikin aja flyer secara dari awal gitu ya, secara baru gitu. Mungkin biar kalian tahu nih cara-caranya gimana bikin flyer yang cantik. Oke, langsung aja teman-teman. Kita akan masuk create design ya. Di sini kebetulan aku mau bikin flyer tapi dia bentuknya itu box atau kotak gitu ya. Ya kita gunakan aja kayak Instagram post. Di sini size-nya, resolusinya 1080 kali 1080 ya, pixel. Oke, kita langsung aja klik. Nah, kita udah masuk ke halaman editor. Yang sesuai yang aku jelaskan kemarin. Hari ini kita sebenarnya bikin flyer tuh gampang banget teman-teman. Kalian bisa gunakan sampel-sampel yang udah ada, ya template-template yang udah ada. Tinggal diklik, tinggal diedit, itu simple banget ya. Contoh nih, kita pakai sampel yang seperti ini ya. Langsung aja kita klik, udah muncul di sini. Sebenarnya secara dasarnya ini udah bagus banget ya. Tinggal kita rubah backgroundnya apa gitu. Oke, kita anggap aja ini adalah logo kalian ya. Biasanya kan kalau flyer itu ada logo-logonya gitu kan. Terus di sini ada mungkin logo perusahaan, ini logo divisi atau apa gitu ya. Kalian bisa biarkan aja mereka di sini. Kalau memang nggak butuh ya kalian tinggal hapus ya. Sebaiknya kalau kalian bikin flyer memang ada lah ya logo di sini. Misalnya di sini logo Zoom kah, terus di sini logo perusahaan, itu juga boleh. Oke. Tapi kalau misalnya kalian mau edit seperti ini ya tinggal kalian edit aja ya. Tapi hari ini aku mau ngajak kalian untuk bikin dari nol aja ya. Gimana caranya bikin dari nol? Yang pertama, kita harus bikin background dulu, ya kan? Setelah bikin background, baru kita mikirin isinya. Nah, untuk background sendiri, kalian bisa klik di bawah sini ya, sebelah kiri bawah, terus muncul begini, kalian bisa pilih background yang ada. Nah, aku mau buat contoh flyer, mungkin di sini apa ya? Flyer untuk seminar Zoom gitu misalnya ya, untuk membahas cara menggunakan Canva gitu misalnya. Oke, kita akan langsung aja teman-teman. Kalau aku sendiri, aku lebih suka background yang seperti ini. Oke, sebentar ya. Ini kita hapus dulu fotonya. Nah, background yang seperti ini, kenapa? Karena warnanya itu enak gitu ya. Atau kita cari gradients yang lain ya. Aku suka yang seperti ini ya, karena warnanya enak. Nanti kalau kita melakukan editing di atasnya itu dengan menggunakan elemen lebih banyak ya. Oke, backgroundnya udah. Sekarang kita akan langsung cari elemen. Ya, yang kedua kita akan cari elemen. Dan di sini tujuan elemen ini masuk lagi. Masih seputaran background teman-teman ya. Karena kalau untuk membuat desain yang cantik itu butuh perjuangan ya. Kita lihat background di sini kombinasikan dengan elemen ya. Kita cari di bagian gradients. Oke, kita scroll ke bawah gradients, terus kita lihat di sini see all ya. Jadi kita lihat semua gradients yang bisa kita gunakan. Nah, kalau aku biasanya kalau nuansa acara anak muda biasanya mereka pasti sangat suka dengan gradients semacam ini atau semacam ini. Nanti kita bisa rubah warnanya atau juga semacam ini. Semua ya. Kita coba aja yang ini. Kita perbesar. Nah, aku mau ngasih tahu kalian sesuatu ya, sesuatu yang rahasia sebenarnya. Cia. Jadi, kebanyakan orang itu berpikir bahwa gradients ini ya harus tampil semua kayak begini ya, sehingga mereka akhirnya tambahkan beberapa gradients, terus jadinya begini ya. Bagus juga sih sebenarnya gitu, tapi kita bisa kok melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu ya. Kita akan coba melakukan di luar kebiasaan. Gradientsnya kita perbesar aja gitu misalnya ya. Nanti kalau misalnya jelek kita tinggal rubah aja. Terus warna kita akan rubah menjadi nuansa kebiru-biruan ya, sesuai dengan konsep kita di awal ya.
nuansa kebiru-biruan, ini aku rubah menjadi warna biru yang ini misalnya. Atau warna biru, oke, kita biar enak aja gitu ya. Background kayaknya harus kita rubah juga warnanya ya. Sebelum kita rubah itu kita harus rubah warna background karena backgroundnya nggak asik banget yang tadi. Nah, kalau misalnya backgroundnya ini masih mending ya. Oke, kita taruh di sini. Habis itu kita main di opacity. Kita agak kecilin ya karena tujuannya ini sebagai background sekali lagi. Dan di sini kita lock aja dulu. Oke, kita lock sehingga nggak bisa dipindah-pindah. Nah, terus kita masukin lagi elemen yang lain. Misalnya kita masukin elemen dengan bentuk apa ya misalnya ya. Sabar ya teman-teman, kita akan membuat flyer yang cantik tapi memang butuh kesabaran. Oke, karena butuh inspirasi nih gitu ya. Oke, kita akan masukkan elemen lain bentuknya yang ini aja. Sorry, ini ada iklan. Oke, kita masukkan elemen ini, bentuknya ini, tapi nanti kita akan rubah warna dulu ya. Kita rubah nuansanya menjadi nuansa biru ya. Nggak harus matching-matching banget sih gitu, karena kalau kita anak muda itu biasanya mainnya agak ekstrim ya. Kita lebih suka sesuatu yang di luar kebiasaan, gitu kan. Misalnya nih kita taruh aja dulu sementara kita putar dulu ya. Nah ini teman-teman kita juga harus mainkan ya. Enaknya tuh bentuknya kayak apa gitu. Kita putar misalnya, kita taruh atau kita kecilin lagi, ya kan? Kita taruh di sini atau kita taruh di pojokan atas ya. Itu juga opsional. Oke, kita taruh sana dan selalu opacity akan kita kurangi biar mereka itu jadi kayak background pendukung doang gitu ya, karena fokus utamanya nanti adalah diisi flyer yang kalian buat. Oke. Terus contoh lain misalnya kita tambahkan sesuatu yang lain seperti ini misalnya. Yap. Kita tambahkan ini, terus kita putar kayak gini. Kita rubah juga warnanya. Kita gunakan biru dominan yang kita buat tadi. Mana ya dia? Oke, misalnya itu kombinasi dengan warna yang lain. Sebentar. Kita cari aja new color di sini ya. Kita bisa pilih-pilih dengan sesuka hati di sini. Yap. Misalnya kayak begini, kita besarkan ya. Nggak ada salahnya kalau kita numpuk beberapa layer teman-teman. Ya, misalnya kayak begini nih. Misalnya kita buat dalam bentuk begini. Oke. Nanti kita tumpuk layernya ya. Opacity kita mainkan lagi agar dia kelihatan. Oke. Yang atas nggak terlalu kelihatan, kita rubah warnanya menjadi ini. Yang bawah kita rubah warnanya menjadi ini. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi terbentuklah sebuah background yang memang ini khas kalian banget gitu, bukan kayak punya orang gitu ya. Originalitas gitu, oke? Nah, udah terbentuk satu background seperti ini, sekarang kita bikin isinya ya. Aku udah siapin sih di sini ada contoh, aku buat logo sembarangan aja gitu ya. Kita akan ambil dari sini. Anggap aja ini adalah logo gitu. Kita akan ambil, kita taruh di sini ya. Oke, anggap ini adalah logo perusahaan, gitu misalnya. Terus aku juga udah siapin logo Zoom. Sebentar. Oke, logo Zoom ada di sini. Kalian bisa dapat di Google sih ya. Kalian bisa googling aja, cari logo Zoom-nya. Nanti aku juga ada kok tutorial ya untuk gimana caranya bikin logo Zoom. Terus ada background-nya kayak begini ya, yang warna biru dongker ini. Gampang lah ya. Kalau kalian mau aku kasih tahu di sini juga bisa sih. Intinya semua pakai shape sih ya. Shape yang kayak begini kalian bisa edit-edit lagi. Pakai loadingnya agak kurang bagus. Gradients-nya kita close dulu. Kalau kalian mau cari yang begitu, shape-nya itu pakai shape biasa. Yang kayak gini teman-teman, kalian see all. Ya, tinggal cari gitu. Kalau aku sih gabungin kadang-kadang ya, kayak ini ya. Yang aku pakai begini ya. Terus anggap aja ini warnanya anggap hitam gitu kan. Terus aku puter ya kan sampai 90 derajat. Oke, 90 derajat kita kecilin gitu kan. Ini masih bisa kita lakukan editing ya dengan shape ini ya, sesuka hati kita. Kita kecilin lagi, kita panjangin, kita kecilin. Nah, misalnya kayak begini misalnya. Oke. Nah, biar sisi satunya juga sama, kita tinggal copy aja gitu ya.
Ctrl C, Ctrl V ya. Terus kita position, kita lakukan, sorry bukan position itu ya. Yap, di sini kita putar lagi teman-teman ya. Putar sejauh 90 derajat, minus 90 derajat sehingga dia jadinya kayak begini. Oke. Kita tinggal satukan aja ya kan. Terus kita blok dua-duanya, terus kita group. Oke. Jadi deh bentuknya begitu ya. Tinggal nanti opacity diatur. Kayak gitu. Ya, dikurangi misalnya opacity-nya, terus di atasnya ditempel deh gambar zoom yang PNG yang transparan ya. Nah, sekalian nih aku juga nanti akan ajarin kalian gimana caranya foto yang biasa gitu jadi transparan, yaitu dengan menggunakan Canva gampang banget. Oke, kita hapus dulu. Yap. Nah, kita lanjut, kita akan bikin kontennya sekarang teman-teman ya. Kita akan bikin kontennya, misalnya kalian langsung aja pilih teks ya. Di sini udah ada nih ya, ada template yang bagus banget yang bisa kalian gunakan. Misalnya kalau aku mau bikin seminar Zoom belajar Canva gitu kan, aku mungkin pakai ini ya. Tinggal diklik dan secara ajaib muncullah di sini gitu ya. Kita tinggal klik 2 kali, kita buat aja misalnya webinar gitu ya. Webinar gratis gitu misalnya. Nah, ini kan tulisannya ke bawah ya. Kita klik aja dia, terus kita bisa atur nih ya, di sebelah sini kita bisa atur jarak dari huruf ke huruf ya. Kita juga bisa atur dari atas ke bawahnya jaraknya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, karena di sini aku pengen dia ini memanjang gitu, jadi aku tinggal panjangin aja ininya teman-teman ya, yang ada di teksnya ini. Caranya gimana? Karena ini kan jadi satu nih dengan yang lain gitu kan. Kita harus ungroup dulu ya. Kita ungroup, terus klik bebas di mana aja gitu biar lepas. Habis itu kalian cari lagi nih tulisan webinarnya. Nah, di sini kan ada nih tandanya ya. Kalian bisa geser biar dia memanjang. Oke. Nah, bisa kayak begini. Oke. Kalau ini kegedean ya kalian tinggal kecilin aja gitu. Atau kalian juga bisa taruh dia atas bawah kayak tadi ya. Tapi aku lebih suka begini, kita akan buat aja begini. Terus soal warna gimana? Kalau misalnya kalian pengen nyoba warna, kalian bisa pakai warna putih gitu ya. Terus kalian juga bisa pakai warna kuning biar ngejreng misalnya ya. Kita coba pakai putih aja dulu. Terus di sini aku akan buat Canva gitu ya. Jadi webinar gratis Canva. Jadi webinar gratis belajar Canva gitu sih sebenarnya ya. Tapi orang udah ngerti lah ya, webinar gratis Canva itu kita kasih penjelasan di bawahnya. Kita bikin aja dulu teksnya, nanti kita atur posisinya. Tutorial gitu misalnya, tutorial terlengkap cara menggunakan Canva misalnya. Yap. Seperti biasa kita panjangin di sini. Yap, kayak gini ya. Kita tinggal atur warna dan posisinya. Misalnya kita anggap aja dulu kita bikin putih. Oke. Ini udah kita taruh di sini dan secara tampilan masih jelek banget ya. Jangan kira ini udah selesai, oke? Nah, terus kita akan bikin tempat untuk pembicara ya. Kita kecilin dulu ini. Yap, kayak gini. Tenang aja teman-teman, ntar hasilnya bagus kok ya. Ini juga mungkin bisa kita kecilin. Nah, kita langsung aja cari foto yang akan digunakan sebagai pembicaranya. Aku udah ada banyak nih ya. Contohnya aku bakal pakai fotoku aja. Di sini pembicaranya ini ya, misalnya. Kita akan buat lebih keren dengan cara mungkin kita masukin ke circle aja kali ininya ya. Kita masukin dengan elemen. Kalau aku sih lebih suka pakai bentuk yang kotak atau yang bulat. Kita akan coba dulu pakai bentuk yang bulat kayak begini. Oke. Nah, kalau udah gitu kalian tinggal klik di foto kalian, terus drag mendekati frame tersebut ya. Maka di sini akan masuk ke frame-nya otomatis. Oke. Nah, jadi deh nih foto pembicara kita. Kita bulatin di sini misalnya. Oke. Kalau lebih enaknya sih buat dia lebih besar agar lebih kelihatan gitu si pembicara gitu. Kasihan kalau pembicaranya nggak kelihatan kan. Nah, terus di sini kita harus hiasi juga ya. Si pembicara ini background-nya harus kita hiasi dengan menggunakan elemen lagi. Jadi kalau kalian pengen desain kalian itu nuansa anak muda, banyak-banyaklah pakai elements dan gradients ya. Kita balik ke sini si all, terus ada banyak gradients di sini. Karena ini bentuknya bulat, aku akan masukkan dulu gradients yang bentuknya bulat juga.
Oke, for example kita akan pakai misalnya ini atau ini ya, kita pakai ini dulu. Yap, kita sesuaikan aja warnanya. Misalnya nih aku pengen di belakang foto ini warnanya kita pakai apa misalnya? Kuning kayak begini. Ya, kita coba aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti bisa dirubah ya. Terus warna satunya kita rubah jadi biru misalnya like this. Oke. Kita bikin lingkarannya hampir sebesar foto si pembicara atau lebih besar juga boleh. Nah, di sini nanti kita pindah lingkaran ini ke belakang. Caranya klik kanan, bring to atau send to backward. Kalau kita pakai shortcut itu control ditambah dengan apa sih ini namanya ya, kurung buka yang siku-siku itu aku kurang tahu namanya. Kita klik di situ sehingga dia ada di belakang. Nah, ada kalanya kita klik sekali dia belum ada di belakang. Jadi kita harus klik berkali-kali atau gunakan shortcut di keyboard ya. Udah gitu kalian tinggal sesuaikan aja nih. Enaknya tuh dilihat tuh seberapa. Segini misalnya, ya udah. Terus opacity juga kalian mainkan. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kalian pengen desain kalian tuh nuansa milenial, anak muda, kalian wajib banget mainin yang namanya elemen tadi ya, terus banyak main gradients, terus banyak main di opacity. Itu sih tips yang benar-benar aku terapkan selalu gitu ya dalam membuat desain-desainku. Ya. Aku beberapa udah jual desain juga teman-teman ke perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, dan mereka bayar dengan harga yang oke desain yang aku buat. Berarti kalian punya peluang juga nih ya menggunakan Canva ini sebagai sumber penghasilan tambahan kalian. Oke. Nah, udah begini kita buat ini ke depan dengan kontrol tadi. Yap, kayak begini. Terus Canva ini kita rubah warnanya misalnya menjadi kuning misalnya, atau kita rubah jadi biru atau tetap hitam, ya kita pakai kuning aja. Oke. Tenang ya, maksudnya adalah walaupun di sini tulisannya ya teksnya tidak terlalu jelas kelihatan, nanti aku kasih triks ya gimana caranya biar teks ini menjadi lebih jelas. Tenang ya, everything gonna be okay. Jangan panik dulu di sini ya, karena memang desain ini kita harus lakukan berbagai perubahan. Oke, kita masukkan ini di sini, kemudian misalnya kita pengen tambahkan apa biasanya kalau flyer itu di sini ada kayak tanggal, waktu gitu biasanya kan. Kita cari teks yang cocok gitu kan. Misalnya mana ya? Ini banyak sih teman-teman template teks yang bisa kalian pakai ya. Kalian tinggal klik aja dan akan masuk ke ini kalian apa ke kanvas kalian. Oke, misalnya aku akan pakai ini dulu ya untuk masukin nama pembicara. Gitu. Yap. Saya di sini aku akan pakai misalnya narasumber gitu ya. Narasumber misalnya aku buat Adi Loka. Ya. Misalnya begitu ya. Terus pertanyaannya pasti gini. Loh, kalau taruh di situ kan nggak kelihatan dong teksnya gitu kan. Nah, inilah kita harus main lagi ke elemen. Jadi kita berteman banget nih sama si elemen ini ya. Kita nggak boleh musuhan sama dia. Jangan alergi menggunakan elemen gitu. Warna kita rubah menjadi biru, terus kombinasinya misalnya ini ya. Kita sesuaikan aja, teman-teman. Kita sesuaikan aja dengan template yang udah kita buat gitu ya dari desain kita. Jangan terlalu nyeleneh. Misalnya ini udah nuansa biru, terus tiba-tiba warna ini kita pakai ungu. Ungu masih boleh. Misalnya kita pakai apa misalnya? Warna-warna yang terlalu jauh nyeleneh, yaitu akan kurang bagus untuk desain kalian. Terus kita bawa ke belakang kayak begini nih, ya. Terus kalau kalian mau opacity juga dimainin sedikit, jadi lebih enak, ya kan? Terus ini kan posisinya lurus nih. Kalau kalian mau lebih keren lagi, ya mungkin kalian bisa mainkan ini sedikit. Damn, mantap, ya kan? Jadi nuansanya itu lebih anak muda, gitu. Oke. Nah, sampai di sini berarti webinar gratis Canva tutorial terlengkap cara menggunakan Canva. Ini bisa kita rubah ya ininya rata teksnya menjadi rata kiri. Terus di sini kita akan buat nanti ini bisa kita pindah juga sedikit. Ya, segitu aja. Kita akan buat hari, jam, tanggalnya itu ya, teman-teman. Seperti biasa kalau misalnya acara Zoom itu pasti ada kayak jadwalnya gitu. Oke, ini juga kita bisa rubah-rubah. Kita gunakan warna-warna yang senada, tuh ya. Jangan sampai
gagal fokus gitu si orang yang mau kita undang gitu kan. Kalau misalnya ini warnanya terlalu mencolok, ya mereka akan fokusnya ke sini, tapi secara materi mereka tidak terlalu fokus gitu. Ini kita bisa ungroup karena aku lihat di sini jarak antara baca narasumber dengan Adiloka ini cukup jauh, jadi kita akan buat mereka sedikit bersahabat ya, buat mereka sedikit lebih dekat. Nggak apa-apa dekat-dekat gitu kan, orang kan bilang gini nih, itu kan tulisan narasumbernya dengan nama, kenapa harus dekat gitu kan. Kalau misalnya fontnya udah beda, nggak apa-apa dekat. Tapi kalau fontnya sama, nah itu yang harus kita atur jarak teman-teman ya. Minimal kalau font sama, ukuran harus beda atau warna yang harus beda. Contoh nih, narasumber warnanya putih, berarti nama misalnya kita buat kuning atau sebaliknya kayak gitu ya. Itu harus kalian atur. Atau misalnya kalian bikin background ini menjadi warna nuansa putih, terus di depannya narasumber dan Adiloka menjadi nuansa biru, itu juga boleh kalian lakukan. Oke. Oke, kalau aku akan buat seperti ini, narasumbernya kita kecilin lagi masih bisa, terus kita atur lagi posisinya masih bisa. Oke, nice, mantap. Nah, terus teman-teman, di sini kita buat yang tadi ya, soal jadwal hari dan lain sebagainya. Kita cari template, kalau memang ada di template kita gunakan template, kalau memang tidak ada berarti kita buat secara manual. Nah, kita anggap aja nggak ada di template. Terus gimana caranya kita membuat secara manual? That's so simple. Kita lari ke paling atas di teks, ya. Terus kalian tinggal pilih. Di sini ada add a heading. Jadi kalau add a heading ini berarti kalian akan membuat sebuah judul gitu ibaratnya. Tulisannya biasanya agak besar. Terus ada add a subheading. Subheading ini berarti kalian buat keterangan tambahan untuk judul gitu kan. Terus ada add a little bit of body text gitu ya. Itu berarti kalau ibaratnya kalian buat artikel yang ini adalah judulnya, ini mungkin subjudul, terus ini adalah konten kayak gitu ya, atau body text-nya. Nah, sekarang kita akan buat di sini berarti hari tanggal, berarti kan judul udah ini nih. Kita nggak perlu lagi pakai heading, kita tinggal gunakan subheading. Nah, misalnya kita buat apa biasanya? Via Zoom gitu misalkan. Via Zoom, ya kan? Terus kita taruh dia di sini, ya kan? Terus misalnya kita pakai teks yang sama aja, kita enter di sini via Zoom hari, kita buat misalnya minggu, oke. Terus tanggalnya itu kita anggap, sorry ini harinya nggak usah isi koma, nggak usah diisi hari juga nggak apa-apa. Jadi via Zoom langsung, via Zoom, yap. Data teksnya kita jadikan teks kiri, oke. Via Zoom minggu, tanggal anggap aja tanggal 26 ya, 26 Desember 2020. Oke. Terus kalian perkecil fontnya, misalnya kita pakai di sini 36. Oke. Masuk, berarti masih kepanjangan, kita kecilin lagi ya. Nah, satu lagi tips untuk kalian teman-teman, kalau pengen membuat sebuah desain yang milenial, itu hindari tulisan yang terlalu besar. Oke, karena milenial itu identik dengan tulisannya itu minimalis gitu ya. Kalau terlalu besar biasanya akan merusak tampilan desain kalian. Oke, udah via Zoom minggu bla bla bla. Terus jam, misalnya jamnya adalah 12.00. Oke, kayak gini ya, 12.00 WIB sampai misalnya sampai selesai. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, kalau begini kan kurang enak kelihatan ya, kalian bisa rubah di via Zoom ini menjadi bold. Ya, jadi ada perbedaan nih ya antara teks yang di atas dengan teks di bawah. Kayak gini contohnya ya. Oke. Kita taruh di sini. Nah, berarti nih judul udah, ya kan? Kalau misalnya kalian merasa ini terlalu mengganggu, kalian bisa rubah fontnya. Ya. Kalian bisa rubah font misalnya menjadi font lain yang lebih enak dilihat gitu. Oke. Udah beres sampai di situ. Sekarang kita buat pelengkap lainnya ya. Pelengkap lainnya itu biasanya kalau ngomongin flyer dia ada link registrasi. Oke, untuk link registrasinya kita bisa buat di bawah sini ya. Kita buat dengan, kembali lagi kita berteman dengan elemen, kita akan mencari gradients ya. Kita cari gradients yang seperti apa? Ya, kita akan cari gradients yang dia bentuknya seperti ini, teman-teman.
ya, dan ini versi gratis. Oke. Tapi jangan kalian anggap yang versi gratis ini tidak berguna ya. Justru disinilah sebenarnya kalau kalian punya skill ya untuk berkreasi, itu sebenarnya versi gratis pun bisa jadi. Oke, kita klik 2 kali, kita crop, kita kecilkan begini ya, karena kita butuhnya sih kecil-kecil aja untuk background link registrasi. Kita gedein, kita buat di sini misalnya ya kayak gini, kita gedein lagi biar agak panjang. Nah, terus kita klik 2 kali lagi, kita kecilkan lagi sesuai dengan ukuran teks yang akan kita buat, misalnya segini. Atau kalian mau gedein lagi dikit, boleh-boleh aja ya, mau dilebarin. Oke, misalnya kayak begini, terus warna kalian rubah lagi menjadi nuansa biru ya. Harus nggak sih nuansa biru? Ya sebenarnya sih enggak gitu, terserah ya. Nyamannya kalian seperti apa gitu. Karena kita misalnya tadi udah menggunakan nuansa kuning di sini, kita boleh aja pakai nuansa kuning di sini juga. Atau kita gunakan nuansa biru dongker, ya. Terus opacity-nya ya kita agak kurangin lagi sedikit misalnya. Seberapa nyamannya ya. Kita anggap aja dulu segitu, karena nanti kan masih bisa dirubah-rubah lagi ya. Kita masukkan yang tadi di teks, terus subheading aja. Oke, kegedean berarti kita pakai aja body text. Oke. Kita buat misalnya register. Register biasanya kan pakai link ya, https misalnya bit.ly ya, bit.ly garis miring join. Misalnya gitu aja. Ini contoh aja teman-teman. Kita pakai warnanya itu yang kontras dengan background ya. Setelah itu kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Nah, jadi mereka akan di sini ya, si link registernya. Oke. Jadi kayak begini nih, ya. Terus kalau udah selesai, data apa lagi nih yang perlu kalian masukkan ke sini? Kalau memang datanya udah cukup segini aja, nggak ada hal-hal lain lagi yang kalian perlu masukkan, maka kita udah bisa lakukan editing terhadap tata letak. Oke. Nah, tata letak di sini kan belum balance nih, ya kan? Masih agak mepet-mepet ke atas, masih ngumpul-ngumpul di sini ya. Kalau ngumpulnya nggak bagus, ya kita akan pindah. Misalnya nih via zoom-nya ada di bawah, misalnya. Kayak gini misalnya, atau kita taruh di sini juga boleh ya. Pokoknya kita bikin desainnya menjadi lebih cantik. Nah, berarti di sini ada space nih teman-teman ya. Ada space, berarti kita akan gunakan untuk teks di sini. Ya. Ini kita rubah dulu menjadi warna putih. Oke. Dan satu hal teman-teman, dalam mendesain kalian itu harus benar-benar sabar ya. Nah, untuk membuat satu gebrakan lagi, di sini kan background dengan yang di depannya nggak terlalu kelihatan gitu kan. Kita boleh lakukan penyesuaian dengan menggunakan, sekali lagi kita gunakan gradients ya. Kalian boleh menggunakan yang satu warna ataupun gradients ya. Kalau satu warna itu juga bagus, pakai gradients juga bagus. Kita coba perbedaannya seperti apa. Oke, dan di sini kita cenderung akan gunakan warna gelap untuk gradients ini ya. Misalnya hitam ya, atau dua-duanya hitam. Oke, sebentar, ini juga kita pakai hitam. Berarti satu warna ya. Hitam sama biru dongker juga boleh ya. Terus kita akan perbesar sesuai dengan besarnya kanvas kita. Kita atur opacity-nya. Nah, misalnya begini. Terus kita atur posisi dia agar di belakang misalnya. Ya, kita akan pindah dia ke belakang. Boleh klik kanan, boleh juga menggunakan control di keyboard ya, menggunakan shortcut yang udah kita buat tadi. Nah, misalnya kayak begini, atau kalian mau ke belakang lagi kayak begini, atau ke belakang lagi kayak begini ya. Itu boleh-boleh aja jadinya seperti ini, atau kalau aku sih biasanya taruh di depan aja. Sorry. Wait. Saya kayak gini ya, kita atur lagi opacity-nya. Yap, biar ada sedikit batas antara background dengan yang di depannya gitu. Kalau kalian suka begini boleh, kalau kalian nggak suka ya tinggal kalian hapus aja. Ada cara lain untuk memunculkan tulisan dengan lebih jelas tanpa masukkan ini ya. Cara lainnya gimana? Kalian boleh blok setengah di sini ya, contohnya kayak tadi. Aku kembalikan dulu. Terus aku bawa dia ke depan ya teman-teman. Ya, ini boleh kalian lakukan ya. Misalnya seperti ini, terus kalian opacity kalian atur ya. Sehingga dia ada perbedaan antara di sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini ya.
Which is kalau sisi sebelah kanan berarti itu adalah konten mengenai materi, dan yang sebelah kiri adalah informasi mengenai pembicara gitu. Kalian boleh juga pakai yang begini ya. Kalau kalian pengen rubah warna yang backgroundnya juga kalian masih bisa lakukan. Misalnya nih, kita mau cantik dengan warna ungu. Ya, kita rubah menjadi warna ungu. Campur merah. Ya, itu selera ya. Campur kuning itu jadi lebih kelihatan hidup. Ya, itu selera kalian masing-masing ya. Yang jelas teman-teman, kalau desain untuk milenial itu wajib banget nuansanya harus rame gitu. Oke. Misalnya kayak begini ya, kita buat begini, terus opacity kalian masih bisa atur-atur lagi, kalian mau tebelin silakan, kalau mau tipisin silakan ya. Sesuka hati kalian gitu. Intinya sih di sini ada nuansa perbedaan antara yang di depan dengan yang di belakang. Nah, cara lainnya adalah kalian klik di tulisan atau teksnya, kalian cari efek ya. Kemudian cari yang ini teman-teman, lift ya. Ketika lift ini kalian cari, kalian bisa atur nih, di belakang teks yang kita buat itu ada kayak bayangan ya, yang akan membedakan dimensi background dengan tulisan tersebut. Oke, contoh nih Adiloka aku mau bikin agak lebih jelas tuh kan, ada bedanya ya. Kalau misalnya sebelumnya kita perhatikan sini teman-teman ya. Sebelumnya seperti ini. Oke, setelah kita tambah efek seperti ini ya. Kalau pengen efeknya lebih tebal lagi, tinggal tarik. Nah, lebih jelas lagi. Oke. Kita boleh lakukan itu sesuka hati ya. Artinya biar benar-benar desain kita itu hidup, ada dimensi antara background dengan tampilan depannya gitu ya. Kita cari efek lagi, kita pakai ini lagi, tuh ya. Kurang jelas kita tambah lagi, tuh. Jadi ada jarak antara background dengan tampilan di depan. Boleh ya. Nah, udah nih. Terus kalau misalnya kalian pengen Canva ini, ya ini bisa kalian rubah font juga sih, nggak harus begini ya gitu. Cuma biar lebih simpel aku pakai aja yang begini, nggak apa-apa. Terus di sebelah sini kalian juga masih bisa menggunakan kayak ini misalnya, kalian taruh di bawah sini atau di sini, ya kan? Itu juga akan menjadi pemanis teman-teman, ya. Jadi via-nya ini kita hilangin zoom-nya misalnya. Terus ini kita pindah ke sini misalnya ya, atau kita lakukan dengan cara lain, cara yang lebih oke lagi. Ini aku kasih rahasianya ke kalian ya. Cara yang lebih oke adalah kita copy aja teksnya ini, kita buat di sini via terpisah ya. Jadi via gitu aja. Terus kalian block, kalian bold. Habis itu kalian taruh di sini, kalian sesuaikan dengan zoom-nya ini ya biar oke. Terus kalian klik lagi di sini dan kalian lakukan grouping ya. Nah, kalau mau melakukan grouping ini kan ini sudah di group sebelumnya, kalian harus ungroup dulu. Habis itu baru klik lagi di sini, baru kalian lakukan group. Oke, sehingga sekali klik ini pindah, dua-duanya dia pindah. Oke, kayak gini misalnya. Oke, terus kita mau taruh ini di bawah misalnya. Kayak begini atau begini. Yap. Nah, biasanya kalau misalnya flyer itu kan di sini ada registernya, kita akan lakukan editing dengan teksnya. Gunakan teks yang lebih tipis, ini udah paling tipis ya. Berarti kita tinggal rubah size-nya aja, teman-teman. Kita gunakan misalnya 28. Terus ininya kita atur biar dia letternya lebih memanjang ya. Lebih enak gitu dilihat. Kalau tadi itu kan sumpek ya, dia pendek banget gitu tulisannya. Kelihatannya lebih sumpek gitu. Kalau begini lebih enak dilihat. Oke. Nah, biasanya kan orang itu punya kayak akun Instagram. Mereka bisa tambahkan juga di sini. Ya, misalnya kita cari di elemen, kita ketik di sini Instagram. Ya. Kayak gini ya. Nah, muncul di sini elemen, kita bisa pilih misalnya salah satunya ini. Oke, kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita kecilkan gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita taruhlah dia di sini. Ya, itu misalnya kurang kecil, kita kecilin lagi. Oke. Kalau kalian merasa sulit ya udah kalian tinggal zoom aja nih, teman-teman ya. Zoom dulu menjadi misalnya 75, kalian kecilin di sini, nah kalian cari di sini. Oke. Nah, contohnya kayak gitu, terus kita copy lagi ini. Yap. Klik kanan copy boleh ya, atau Ctrl C, terus Ctrl V, itu juga boleh. Add, misalnya kalau Instagram aku itu ada di sini teman-teman. Yap, boleh di follow ya. Kalau nggak pengen follow juga nggak apa-apa sih.
Kalau pengen ya silahkan di follow. Harapan aku sih kalian follow. Oke. Ya. Segitu teman-teman. Kita balikan size-nya ke yang enak dilihat. Misalnya segini. Oh, ternyata dia tulisannya terlalu besar. Ya udah kita kecilin. Kita pakai misalnya 24. Oke. Kita pakai 24. Kita atur lagi ya. Posisi misalnya kita taruh di sini. Terus si ikonnya juga kita taruh di sini. Yap. Kayak gini, kita kecilin lagi dikit. Oke. Berarti secara ininya juga harus dikecilin. Yap. Terus ininya kita harus sedikit kecilin juga. Yap. Terus kita sesuaikan lagi, diklik aja, dipindah pakai kursor. Pakai tanda panah yang ada di keyboard, boleh ya. Udah jadi kayak begini teman-teman. Oke. Sorry. Nice ya. Ini belum selesai. Nah, yang mau aku sampaikan ke kalian sebenarnya di awal itu adalah kalian harus bersabar ya. Membuat sebuah desain itu harus penuh dengan kesabaran. Karena kalau kalian mau bikin desain yang bagus, itu memang harus takes time ya. Memang harus kalian tuh mencoba dan lakukan beberapa kali perubahan teman-teman ya. Kalau nggak gitu ya jangan berharap punya desain yang bagus. Oke? Even orang yang udah hebat pun bikin desain, mereka seringkali melakukan perubahan ya. Seringkali mereka akan edit kembali desain yang mereka buat agar menjadi lebih cantik. Oke. Nah, di sini mungkin kita kekurangan sesuatu teman-teman ya. Kekurangan tombol Canva misalnya ya. Kita akan buat ya. Jadi kapan itu aku udah sempat sih upload gambar Canva gitu. Siapa tahu di sini ada. Yap, ada ya. Jadi kita bisa tambahkan nih gimmick-gimmick kayak gini ya. Canva misalnya. Kayak begini misalnya. Kita tambahkan di sini. Jadi untuk mengisi space yang kosong ya. Kan kalau misalnya flyer itu tergantung yang ngadain acara. Ada juga flyer yang di sini tuh full of information, kayak misalnya informasi tentang pembicara itu banyak banget lengkap di sini, sehingga mereka nggak punya space untuk melakukan yang kayak begini ya. Warna juga kalian bisa rubah ya, mau nuansa biru juga boleh kayak gini. Oke. Atau kalian misalnya mau pakai yang bulat juga boleh ya. Jadi anggap ini udah selesai kayak gini. Terus di sebelah sini biasanya ada kayak profil pembicara gitu ya, misalnya founder dari apa-apa gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan di bawah sini. Oke. Terus aku juga udah siapkan tadi ada logo yang lain. Yap, ini misalnya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Yap, aku taruh dia di bagian atas aja. Di sini, ya. Ini hanya logo ini teman-teman. Sembarang buat aja gitu tadi, ya. Terus ini kita rubah menjadi warna putih ya. Jadi deh. Nah, ini yang aku maksud desain yang akan kita buat hari ini ya. Ini warnanya kita buat nuansa kuning juga boleh. Agak tricky sih ya karena ada banyak warna di sini. Yap. Mau dibikin kuning boleh. Nuansa biru juga boleh ya, sesuka hati kalian. Sorry. Nah, sekali lagi kalau misalnya susah klik gini ya kalian gedein aja nggak apa-apa. Oke. Nah, misalnya kayak gini, itu udah kelihatan super keren gitu ya. Kita ganti yang ini dengan yang ini misalnya, yang lebih cute lagi. Oke. Nah, jadi ya kan? Yap. Nah, teman-teman kalau kalian bikin desain kayak begini, bayar orang ya lumayan lah ya. Aku aja dibayar lumayan untuk bikin desain-desain seperti ini ya. Karena perusahaan itu biasanya mereka nggak punya jasa desain sendiri gitu ya. Jarang sih yang punya jasa desain sendiri. So, kalian bisa kalian bisa jual jasa kalian itu ke orang-orang yang membutuhkan. Oke? Kalau udah selesai, kalian udah bisa lakukan ekspor ya. Cara ekspornya gampang banget. Kalau kalian udah puas dengan desainnya, kalian langsung aja ekspor. Kalau masih belum, silakan dilakukan beberapa perubahan lagi. Ya, soal desain itu sebenarnya nggak ada habisnya untuk dilakukan perubahan. Contoh kecilnya seperti ini, aku akan tunjukkan juga ke kalian. Ya, kita balik kepada gradients. Yap, aku akan tunjukkan ke kalian ya. Desain yang udah begini sih sebenarnya udah termasuk bagus gitu ya. Kalau aku memang buat untuk acara beneran ya, aku nggak sesimpel ini teman-teman. Di sini akan ada keterangan tentang si pembicara juga ya. Dia latar belakangnya seperti apa sedikit. Terus juga kalian masih bisa berkreasi dengan berbagai hal.
Ya, berbagai hal contohnya dengan ini. Oke, misalnya ya kalian taruh di sini, terus kita taruh dia di bawah. Nah, misalnya kayak gini, ini udah jadi bentuk yang berbeda gitu. Ya, kalian boleh pakai ini, boleh pakai yang tadi. Ini udah bentuk berbeda dengan nuansa yang berbeda juga gitu. Oke, lebih menjual yang mana itu terserah kalian. Ya, padahal yang aku lakukan hanya sentuhan kecil ya, ada beberapa perubahan kecil doang gitu. Tapi secara tampilan ini memberikan nuansa yang berbeda kepada si audiens gitu ya. Oke, ini kita tambah lagi efeknya biar lebih tebal. Udah ya, keren, keren banget. Oke, nah ini teman-teman udah selesai. Kalau kita lihat full view-nya itu seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan aja di kolom chat ya. Kalau misalnya kalian pengen dibuatin tutorial tentang Canva yang lain daripada ini, kalian boleh masukkan di kolom chat. Oke. Ini akan aku save dulu. Cara save-nya kalian tinggal download ya. Di sini pastikan file type-nya adalah PNG atau PNG ya. Kemudian di sini kalian kalau mau di-upload ke website kalian gunakan compress file ya. Jadi menjadi lower quality, di situ akan di-compress tapi tampilan akan tetap bagus teman-teman ya. Terus download. Kalau kalian mau cetak menjadi misalnya kayak flyer, menjadi banner gitu misalnya ya, kalian jangan pernah centang compress file. Justru kalian perlu di sini perbesar ya. Kalau di sini 1, kita bisa perbesar menjadi 3 kali lipat sehingga resolusinya pun berbeda nih ya, 3240 kali 3240 pixel. Kalau kalian cetak itu jadinya high res ya, nggak akan pecah gitu. Oke, kita kembalikan menjadi normal yang tadi, yang 1 ya berarti ya. Terus kita download. Nah, kita nunggu cuma beberapa detik doang teman-teman. Habis itu muncullah kolom seperti ini, kita tinggal simpan ya. Kita tinggal simpan, misalnya webinar gratis judulnya, ya udah biarin kita simpan. Oke, kita close dan otomatis ini juga udah kesimpan di Canva kita ya. Dia akan masuk ke tampilan desain teratas yang pernah kita buat ya. Jadi kalau kita lihat all your design itu dia biasanya udah muncul di paling atas ya. Cuma di sini masih generating, jadi dia nggak muncul dulu, nggak apa-apa. Oke, nah hal yang mau aku sampaikan ke kalian berarti kita rangkum aja. Yang pertama, bikinlah desain original kalian ya, jangan menjiplak punya orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus kalau mau desain kalian itu cocok untuk kaum milenial atau anak muda atau zaman sekarang, kalian wajib banget tadi apa? Bikin background sendiri dengan cara main di gradients. Itu pertama, banyak-banyak main gradients. Yang kedua, main di opacity ya. Transparansinya kalian harus atur opacity-nya di sini agar desain kalian menjadi lebih cantik. Terus tata letak, kalian isi dulu semua teks yang perlu kalian masukkan ke sini, barulah kalian nanti atur tata letaknya kayak gitu. Oke? Terus misalnya ada yang bilang, ini kan nggak kelihatan dong tulisannya. Yes, karena warnanya sama. Kalian bisa rubah juga warnanya gitu, menjadi warna hitam kah ya, atau kalian bisa tetap putih tapi kalian tambah accent apa gitu ya. Atau kalian bisa juga lakukan seperti ini. Yap, disamarkan sedikit juga boleh ya. Tapi kalau menurut kalian lebih bagus yang tadi, ya udah berarti kalian perlu tambahkan sesuatu di sini ya. Cara tambahkannya gimana? Kalian bisa copy aja gradients yang ada di sini yang tadi kita buat. Kita copy, kita tarik ke sini ya, kita klik 2 kali, kita perbesar cakupannya ya sesuai kebutuhan. Misalnya segini, klik bebas, kita bawa ke sini ya. Dan ternyata ini masih kegedean, kita klik 2 kali lagi, kita kecilin lagi biar sesuai. Oke. Setelah itu kalian boleh bawa ke belakang dengan kontrol tadi, yap, kayak begini. Kalian juga bisa boleh banget ganti warnanya menjadi misalnya warna ungu ya. Itu salah satu trik yang bisa kalian lakukan agar dia kelihatan gitu ya. Nah, dengan cara begini kalian bisa juga tingkatkan opacity-nya menjadi 100 misalnya. Kalian klik bebas, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadilah seperti ini. Kalau kalian nggak suka warna ungu, kalian tinggal rubah aja dengan warna lain gitu ya. Simple teman-teman. Oke, ini hanya opsi ya. Tapi kalau misalnya kalian suka yang di awal tadi, sorry, kita akan kembalikan. Yap. Suka yang di awal tadi tanpa ada ini, ya udah kalian pakai aja begini. Ini juga udah cantik ya.
Kalau kalian lebih suka ini, kita simpan dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, untuk sekedar pengetahuan juga buat kalian, kalau misalnya di sini ada 2 page, ketika kalian mau download, di sini akan muncul PNG juga ya. Tapi di sini ada all page. Kalau kalian simpan semua, maka akan di-download dalam bentuk zip. Nah, kalau mau simpan yang halaman 1 aja, kalian bisa klik ini aja. Terus dan kalian simpan. Oke, sama seperti tadi ya, nyimpennya tinggal kita kasih misalnya di sini angka 2. Selesai. Oke? Nah, kalau misalnya kalian ragu-ragu nih, aku suka yang ini apa yang tadi ya gitu kan. Nah, kalian tinggal lakukan hal ini teman-teman. Kalian kembalikan aja seperti bentuk tadi. Ya. Di sini kalian kembalikan menjadi bentuk yang udah kita buat tadi dengan cara tambahkan shape tadi ya, atau sorry, bukan shape ya, elemen tadi seperti ini. Ya. Terus kalian bisa langsung aja rubah kayak tadi ya, kalian gedein gitu kan. Atau kalian Ctrl Z aja biar lebih gampang. Yap, kembalikan seperti ini. Terus kalian tinggal copy. Jadi ada 2 ya. Sehingga kalau suatu saat kalian pengen balik ke desain ini, kalian bisa edit lagi. Kalau mau export yang sekarang tanpa adanya ini, ya kalian tinggal delete di bagian situ aja. Oke. Buat kalian yang suka dengan tutorial seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Untuk kalau ada pertanyaan, di komen aja di kolom komentar. Kalian boleh share tutorial ini kepada siapapun agar lebih banyak orang dapat manfaat seperti yang kalian dapatkan hari ini. Oke, thank you untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Oh ya, satu lagi janji aku tadi, kita akan rubah ini ya, menghilangkan background tadi janji aku ya. Misalnya gambar yang seperti ini kita akan buat jadi transparan. Aku hampir lupa. Yap, kayak gini ya. Caranya sangat simpel sekali. Kalian klik aja ini, terus kalian cari di effect ya, terus ada di background remover. Kalian tinggal klik dan tunggu beberapa detik prosesnya, maka si Canva akan otomatis menghapus backgroundnya. Nah, jadilah seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian butuh background ini di luar aplikasi Canva, berarti kan kalian harus simpan gitu ya. Kalau kalian mau simpan backgroundnya, mau simpan gambarnya tanpa background, kalian bisa lakukan di sini. Klik download, terus kalian bisa klik transparan background ya. Kalau misalnya kalian klik transparan background, terus di sini juga kalian wajib banget ya pilih page 3 terus done. Nah, tampilannya jadi begini teman-teman. Pastikan file type-nya adalah PNG. Oke, kalau PNG ini yang background-nya bening ya, transparan. Terus size-nya kalian atur sesuka hati kalian, seperlunya. Terus di sini harus dicentang transparan background. Setelah itu kalian harus sesuaikan di sini page berapa yang pengen kalian simpan, habis itu download. Ya. Sama seperti tadi cara simpennya. Jadi udah selesai, kita sampai di sini. Udah selesai tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, sekali lagi silakan klik like. Terus kalian boleh komentar di bawah kalau butuh tutorial apapun. Terus kalian juga boleh share dan wajib banget subscribe. Oke? Kalau kalian mau follow Instagram aku, boleh juga di @nakanadi. See you on the next video. Terima kasih udah nonton video ini dan bye-bye.